Halo, Siddhartha di sini. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Pelangi Furnihome. Pada hari ini kita akan kembali lagi mereview busa. Yang dulu kemarin busa Royal, hari ini busa Inoak. Kenapa kok busa Inoak? Karena busa ini cukup terkenal ya di kalangan di Jawa ini. Yang brand ambasadornya Okan Cornelius. Oke, sebelum masuk spesifikasi, mari kita disclaimer dulu. Terkadang ada selentingan-selentingan terdengar, Inoak ini asli atau enggak? Inoak asli atau bukan? Maka dari itu, mari kita belajar bersama mencari Inoak yang aman atau asli. Pertama-tama bisa cari Inoak ini seri apa. Kalau dari seri Yukata sudah kemungkinannya bagus. Yang kedua, bisa dilihat dari kain pembungkusnya. Kalau kain pembungkusnya sudah ada bermerek, ada mereknya Yukata, ada trademarknya, kainnya sudah dibordir rapi, kemungkinan juga asli. Karena kalau tidak asli biasanya kainnya yang penting kain murah. Yang ketiga, kalau mau lebih detail, bisa lihat barcode-nya. Kalau sudah ada barcode-nya tinggal dicek, nanti ada sertifikat keaslian. Mau lebih detail lagi bisa dibuka saja kain pembungkusnya, di situ nanti Anda akan menemukan busanya dan juga tok dari pabriknya. Lalu ada yang bertanya, apakah ada perbedaan dari rasanya? Kalau rasa bisa dibedakan seperti ini. Kalau Inoak itu adalah sebuah pabrik busa yang memiliki mesin dan standar tersertifikasi, sehingga barangnya terkenal kuat dan juga awet lah. Lalu bagaimana yang tidak asli? Kenapa sih orang menembak? Karena biasanya barangnya laris dan juga terkenal kan. Kenapa orang membuat yang tidak asli? Supaya mereka mendapat untung lebih banyak. Berarti kalau Anda beli tidak asli, kemungkinan busa yang Anda dapat pasti tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan pertama kali. Nah, itulah kerugian Anda membeli barang yang tidak asli dengan harga yang mungkin sama atau lebih murah sedikit, tetapi spesifikasinya dikuranginya mungkin banyak. Nah, setelah kita mengecek keasliannya, mari kita masuk ke spesifikasinya. Busa ini memiliki tinggi 20. 20-nya murni karena tidak ada quilting yang lain, jadi di balik kain ini adalah langsung busa. Busanya warna biru tadi dibuka. Dan sudah termasuk busa continuous. Mengapa? Karena busanya kerapatannya sama, jadi lubang-lubang kecil-kecilnya kalau dilihat sama semua, tidak ada yang kecil, tidak ada yang membesar. Kalau tidak continuous biasanya kecil-kecil, tiba-tiba ada yang lubangnya besar-besar. Ini semua rata, berarti sudah menggunakan busa yang continuous, mesinnya sudah lebih canggih. Busa Inoak Yukata Bronze ini memiliki ukuran 1,60 m x 2 meter. Harganya ada di Rp1.475.000 ketika kita merekam video ini. Lalu untuk garansinya, ini memiliki garansi 10 tahun busa. Bukan kain tetapi hanya busanya saja. Nah, di busa ini ada batasan, busanya tidak boleh kena banjir, tidak boleh kena setrika. Lalu untuk penurunan ketinggian minimal 30%. Kalau di bawah belum sampai 30% belum bisa digaransi. Ya, untuk kartu garansinya seperti ini, nanti bisa dicek ada bacaannya di sini. Cara mengklaim bagaimana? Tinggal Anda mengisi dan kembalikan ke toko Anda beli. Spesifikasi dari pabriknya adalah density 18. Nah, untuk kita bisa mengetahui density 18 itu bisa dari bobotnya. Semakin besar density-nya pasti bobotnya semakin berat, dan untuk busa ini bobotnya sudah cukup berat. Nah, untuk mereview busa, saya akan membandingkan busa Inoak ini dengan busa Royal Medicare di video kemarin. Dengan begitu kita lebih afdol untuk membandingkan busa. Oke, mari kita bahas bagaimana ketika dibandingkan dengan Royal. Kita akan mereview secara adil, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangi. Kalau busa Inoak Yukata ini memiliki keunggulan lebih kenyal, jadi ditiduri lebih enak, lebih lembut karena kainnya menggunakan kain keriting, jadi lebih mengutamakan kenyamanan tidur. Kalau busa Royal Medicare lebih keras karena menggunakan rebonded dan lebih
panas karena menggunakan kain jakat. Jadi kalau Anda pilih busa Royal Medicare, Anda akan mendapatkan lebih keras dan lebih panas. Kalau yang ini lebih kenyal dan lebih dingin. Nah, untuk jangka panjang karena Medicare busanya busa rebonded, maka dia tidak akan ketika dia gembos menurun, dia tidak akan kembali karena memang sudah busa yang dipadatkan, tetapi kemungkinan gembosnya kecil. Kalau busa yukata ini masih busa, jadi ada kemungkinan untuk menjadi empuknya besar. Nah, untuk yukata ini kan masih busa biasa. Nah, busa itu memiliki sifat kedepannya akan menjadi empuk. Jadi busa ini akan menjadi tambah empuk, tetapi kemungkinan untuk gembosnya lebih kecil. Jadi ketika dia dipencet akan kembali ke tinggi yang semula. Jadi itu bedanya antara yukata dengan Medicare. Oke, jadi kesimpulannya, siapa yang akan suka tidur di kasur ini? Orang yang lebih mengutamakan kenyamanan tidur, orang yang lebih suka rasa sensasi tidur yang empuk, bukan yang keras. Jadi Anda akan lebih memilih busa ini daripada Medicare. Lalu kalau tanya busanya bagus nggak ini? Saya bisa jawab busanya oke, cukup bagus karena ya ini yukata yang paling bawah kan ya, jadi nggak bagus-bagus banget tapi nggak jelek. Ini busa yang sudah standar. Jadi Anda akan awet dan juga akan nyaman, tetapi bukan yang terbaik. Lalu kalau ditanya kelemahannya apa? Saya ada satu ketika ngecek busa. Busanya ketika saya pencet ada bunyinya ada kresek. Nah, itu secara teori berarti ada kalsiumnya. Kalau ada kalsiumnya berarti ada kemungkinan busa ini bisa gembos, jadi bisa turun. Maka dari itu garansi juga mengatakan turun ya harus di atas 30 baru digaransi. Berarti busa ini bisa menjadi kempet karena ada kalsiumnya dan bunyinya terdengar. Kalau tidak terdengar, kalsiumnya lebih sedikit, kemungkinan gembosnya lebih kecil lagi. Tapi overall sih busa ini padatnya cukup, kekenyalannya juga bagus, jadinya masih recommended. Tips penting adalah perawatan, karena kalau tidak dirawat menjadi kelemahan. Contoh, ketika kalau kena ompol, jangan dijemur di matahari terbuka karena busanya akan rusak, akan memperol lama-lama. Kalau kena air, dijemurnya bolehnya di angin-angin saja, pokoknya tidak boleh kena matahari terbuka. Perawatan nomor 2, wahai pemilik kos atau orang-orang yang ngekos, busa ini tidak boleh dijadikan menjadi alas setrika, langsung rusak nanti. Yang ketiga, tidak boleh kena putung rokok sedikit pun, karena kalau kena garansi hangus langsung. Apabila Anda tertarik dengan busa ini, bisa hubungi ke sini dan kita jamin pasti asli. Semua pembelian Anda pasti gratis ongkir, tapi syarat ketentuan berlaku. Sekian reviewnya, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila Anda ingin tahu cara mengetahui mana busa yang bagus dan kurang bagus, bisa lihat video yang ini ya. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya. See you, bye-bye.